ada seorang pakar hukum tata negara, Yusril Iza Mahendra. Dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Saya kira yang mulai jadi semacam kecemasan dari mereka yang berupaya untuk menyelundupkan kepentingan kekuasaan. Samar-samar saya melihat ada kecemasannya Hotman, cara bertanyanya mulai gugup. Saya melihat ada dilema moral dari saudara Yusril Iza karena merasa bahwa sebetulnya memang ada yang salah di putusan 90 itu. Terus saya kenal watak mereka. Tidak ada hubungannya. Wajah itu lah katanya saya ini dibilang diktator, wong tampang saya tampang wong deso. Nggak ada urusannya. Tampang wong deso nggak deso itu bisa aja jadi diktator. Tampang deso nggak deso bisa aja pro asing, tidak pro bela rakyatnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Dan tentunya dilancarkan juga puasanya teman-teman semua, karena sebentar lagi kita akan memasuki Lebaran. Wah, senang sekali ya. Nah teman-teman semua, kita akan membahas lagi tentang gugatan di MK, dimana semakin kesini malah justru semakin panas ya teman-teman semua. Dan banyak juga komentar dari masyarakat, dari pengamat politik, dan dari politikus juga. Nah teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang Pak Yusril Iza Mahendra ya, dimana terlihat beliau sangat bimbang sekali, dan sepertinya ini adalah tekanan batin juga untuk beliau, yang dimana beliau harus memilih akankah beliau menjunjung tinggi etika atau sebaliknya. Nah teman-teman semua, atas kehadiran video-video dari jejak rekam digital Bung Yusril, di mana ini justru bertolak belakang dengan beliau yang saat ini ya, di mana dulu beliau mengatakan bahwasanya putusan 90 yang mengajukan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang kita semua tahulah kontroversinya bagaimana, itu pun sempat disindir dan juga sempat dikatakan oleh Prof. Yusril Iza Mahendra bahwasanya putusan itu adalah cacat dan juga kontroversial gitu ya teman-teman semua. Dan tentu hal ini menjadi tolak belakang antara Pak Yusril yang dulu dan yang saat ini. Dan juga beliau pernah sedikit menyindir Pak Jokowi tempo dulu. Ini dia videonya. Ada seorang pakar hukum tata negara, Yusril Iza Mahendra. Dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Ya. Karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu. Sebab itu saudara Yusril mengatakan, andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawapresannya. Saya mohon tanggapan dari saudara. Klarifikasi ucapan saudara Lutfi Yazid. Bisa dikontra dengan pertanyaan, mungkin dikantarkan. Keberatan yang mulia. Keberatan yang lain. Ya. Kata-kata yang mengatakan, andai kata saya Gibran, saya akan minta kepada dia, adalah kata-kata yang tidak logis. Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini, itu baru logis. Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju, karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Pertanyaan yang mendasar adalah kepada saudara ahli, adalah satu perdebatan yang tak berujung di dalam filsafat hukum. Ketika kita mencari keadilan dan kepastian hukum, kita tahu al-adlah adalah substansi daripada hukum itu sendiri. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks penyelenggaraan negara, kita tidak mungkin mencari sesuatu yang tak berujung, tapi kita harus mengambil sebuah keputusan. Bahwa betul putusan 90 itu problematik kalau dilihat dari filsafat hukum, etik, dan lain-lain. Tapi dari segi kepastian hukum, putusan 90 itu jelas sekali. Ekspresi terbis undang-undang mengatakan, kalau KPU itu mau membentuk peraturan, termasuk mengubah peraturan, dia harus konsultasi dengan DPR.
Kalau dia tidak persuasif dengan DPR, perubahan itu cacat prosedur, bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung, itu diuji formil tidak memenuhi syarat. Sekarang kapan Pak Hashim mau datang ke DPR? DPR sedang reses. Nah, apakah dalam waktu 3 hari ini bisa panggil anggota DPR supaya tidak reses? Bisa Pak Hashim kemudian konsultasi terus menuangkan peraturan KPU sebelum tanggal 19 dibuka pendaftaran. Ini problem. Saya ngomong ini serius. Ya, sangat serius. Jadi yang pertama, putusannya itu sendiri problematik. Ada cacat hukum di dalamnya. Ada penyelundupan hukum di dalamnya. Tapi kalau secara yuris ditanya, apakah saya advokat ditanya, yang mana yang berlaku Bang? Ya diktum itulah yang berlaku. Itu yang tulisan saya kemarin, yang kedua. Saya mengatakan ya setelah putusan dalam keadaan yang serba unprosedur ini, itu diktum MK itu yang harusnya berlaku pada akhirnya. Cuman orang yang mau melaksanakan keputusan itu, dia harus mikir. Putusan yang problematik dilaksanakan akan problematik juga. Tidak hari ini, di waktu-waktu yang akan menimbulkan satu permasalahan, termasuk masalah legitimasi. Bayangkan kalau ini terjadi, bagaimana legitimasi presiden, wakil presiden terpilih dengan satu putusan yang sangat problematik. Dan itu yang terjadi saat ini ya teman-teman semua. Tapi kenapa justru Pak Yusril, Prof Yusril sekarang malah justru membela? Padahal waktu tempo dulu beberapa bulan yang lalu beliau sudah mengingatkan bahwasanya ini ada keputusan yang cacat hukum, bahkan ada penyelundupan di situ dan keputusan yang kontroversial. Tentu jika Prof Yusril tadi mengatakan ya, akhirnya presiden ini terpilih, maka akan terjadi persoalan nantinya gitu loh. Tentu hal ini pun membuat gue sendiri bingung kenapa malah justru sekarang beliau mendukung ya kan. Dan akhirnya saat ini menjadi problem juga untuk Prof Yusril sendiri. Akhirnya bimbang beliau kan. Nah ini ada jejak digital beliau juga tempo dulu yang sedikit menyindir Pak Jokowi. Ini dia videonya. Saya bilang segoblok-goblok presiden. Dia presiden dipanggil Panglima TNI. Nah, hari ini saudara saya pecat. Berhenti itu Panglima TNI. Nggak bisa ngelawan. Tanya nih sama Pak Gatot sebelah saya ini. Pak Gatot senyum-senyum. Jadi, jangan kita itu pikir, oh ini orang kok tampangnya sederhana, tampangnya wong deso, gitu ya. Pas sudah pilih jadi presiden, ya. Jangan model Pak Yusril, orangnya berduit, ya. Bajunya kayak Tengku Melayu, katanya kan begitu kan. Kalau yang ini tidak ada pengaruh wajah orang itu dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Ya. Bung Karno itu, siapa yang bilang Bung Karno itu tampangnya merakyat? Enggak. Pakai jas putih pentereng, sepatunya mengkilat, kacamatanya Yahud mereknya Ray-Ban zaman dulu itu. Pecinya bagus. Bung Karno gagah, pakai mobil bak terbuka. Hobinya koleksi barang-barang antik, patung, lukisan. Siapa bilang Bung Karno merayat? Enggak merayat tampangnya itu. Tapi siapa yang mengatakan Bung Karno itu tidak pro rakyat? Sangat benar. Lah yang sekarang ini tidak ada hubungannya. Wajah itu lah katanya saya ini dibilang diktator, wong tampang saya tampang wong deso. Nggak ada urusannya. Tampang wong deso nggak deso itu bisa aja jadi diktator. Tampang deso nggak deso bisa aja pro asing, tidak pro bela rakyatnya sendiri. Nih ya teman-teman, padahal sudah sejak lama diingatkan oleh Prof Yusril ya. Bagaimana tampang deso itu tidak menjamin untuk kelakuannya juga deso gitu ya, kebijakannya juga deso gitu, enggak juga, tampang sama kebijakan itu beda. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Sejak awal kecemasan 02 itu terbaca pada kalimat-kalimat Yusril Izzah Mahendra. Dia mulai ragu nih, bahwa secara moral memang dia tolak,
Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju. Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Tapi karena itu fakta positif, makanya mesti terima. Tadi saya terangkan di media massa, Pak. Coba Yusril periksa argumen yang sama dipakai oleh pembela-pembela Hitler. Yang mengatakan, Pak, tidak ada salahnya menerima perintah Hitler untuk memperang. Di pengadilan Nuremberg nilainya diubah tuh. Anda manusia, Anda mesti pikir bahwa hukum positif itu bisa Anda atasi, bisa Anda tidak patuhi. Maka mulai ada istilah pembangkangan pada perintah komandan karena dasarnya moral. Kan kita belajar dari Perang Dunia Kedua kan. Saya cuma pakai Yusril karena saya tahu Yusril belajar sedikit juga tentang hal yang disebut fungsi etik di dalam hukum itu. Oke. Kalau pertanyaan apa namanya Hotman Paris itu memang nggak berharga untuk ditanggapi. Sifatnya sangat teknis. Tapi di seluruh dunia, dari zaman Socrates, Mahkamah Konstitusi itu dibekali oleh prinsip judicial activism. Dia mesti aktif membongkar kasus itu. Bukan sekedar jadi loket kan. Filosofinya begitu tuh. Nah ini saya kira yang mulai jadi semacam kecemasan dari mereka yang berupaya untuk menyelundupkan kepentingan kekuasaan tuh. Samar-samar saya melihat ada kecemasannya Hotman, cara bertanyanya mulai gugup. Saya melihat ada dilema moral dari saudara Yusril Ishak karena merasa bahwa sebetulnya memang ada yang salah di keputusan 90 itu. Saya kenal watak mereka tuh. Oke lah, tetapi kemudian ada variabel lain yang masuk menjadi gangguan kecil, yaitu Puan Maharani justru datang ke halal bihalal, buka puasa, kubu 02. Padahal pasukan dia lagi berkelahi di Mahkamah Konstitusi kan. Jadi lihat, ini ada soal moral. Kan mestinya Puan bilang enggak, saya enggak ke situ, nanti paling enggak ada berita yang buruk. Tapi oke lah, kita tahu itu bahwa justru kita lagi diuji. Apa bisa kita meniti Siratul Mustaqim ini sampai ke ujungnya? Itu soalnya. Yang kedua, kita ingat bahwa demokrasi itu betul kata Bibi, ini soal etik, soal deliberatif, bukan sekedar soal imperatif hukum itu kan. Kalau kita lihat apa tuh demokrasi? Demokrasi adalah di tempat animal yang belajar disebutkan oleh Tocqueville misalnya, demokrasi is the habits of the heart itu. Kebiasaan dari dalam hati, bukan sekedar buku-buku the black letter of law itu. Kan itu namanya demokrasi itu. Ada kegembiraan, ada persahabatan. Jadi kita mulai melihat bagaimana demokrasi kita sebetulnya dituntun ke arah yang sangat teknis, yang sangat instrumental. Dan itu yang membahayakan demokrasi. Percakapan tidak bisa dihasilkan kalau semua didalilkan pergi pada sistem hukum. Semakin banyak hukum artinya semakin sedikit demokrasi itu. Itu trade off-nya tuh. Kalau saya bisa menyelesaikan hal tanpa harus pergi pada hukum, maka itu memungkinkan saya bersahabat sebagai sama warga negara. Tapi itu yang hilang di era Presiden Jokowi itu. Itu yang menyebabkan tadi Refli Harun menceritakan satu kisah kecil bahwa ada saksi ahli yang akhirnya harus minta izin pada ibunya tuh. Ini variabel apa yang ada dalam kepala manusia yang warga negara itu mesti minta izin pada wilayah privat, yaitu ibunya tuh. Dan ibunya bilang tidak boleh. Karena ibunya punya kecemasan melebihi ketakutan dari 01 dan 03 yang sedang diuji keberaniannya tuh. Jadi si ibu membaca bahwa ada bahaya di situ. Si ibu melarang anaknya tuh. Tetapi apakah dua ibu yang akan dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi besok Jumat, yaitu Ibu Sri Mulyani dan Ibu Risma, harus bertanya juga pada ibunya tuh? Itu soalnya. Saya bisa pastikan bahwa Ibu Sri Mulyani dan ibunya Ibu Sri Mulyani, Ibu Risma dan ibunya Ibu Risma tidak akan punya ketakutan. Yang takut adalah seorang Bapak Presiden. Closing statement dari Bung Rocky Gerung yang sangat menggelegar. Ya seru banget ya, memang seru banget. Ini kalau Bung Rocky ini kalau udah mengamati sesuatu masalah, ini penjabarannya ini sangat konkret sekali. Beliau sering sekali mengambil sejarah-sejarah juga, baik itu dari dalam negeri ataupun dari luar negeri ya teman-teman semua. Dan ini pun bisa menjadi pembelajaran juga untuk para politisi yang lain.
Nah teman-teman semua, terutama teruntuk kita masyarakat ya yang menyaksikan gugatan di MK sengketa Pilpres ini, tentu kita menginginkan hasil yang baik ya, walaupun itu ya belum tentu gitu teman-teman semua. Apakah nanti keputusan dari MK itu akan sesuai dengan harapan kita ataupun tidak, tapi kita serahkan sepenuhnya kepada MK. Karena akhir-akhir ini teman-teman semua, MK sudah mulai menunjukkan bahwasanya mereka berintegritas. Jadi kita harus dukung juga ya. Oke teman-teman semua, ini ada sedikit ya saksi dari 03 yang tentu kesaksiannya ini karena beliau pernah mengalaminya ya kan, akan sedikit menghantam Prof. Yusril Iza Mahendra. Kita lihat videonya. Setelah putusan MK nomor 90 yang mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dibacakan pada tanggal 16 Oktober, tanggal 17 Oktober, KPU menerbitkan keputusan KPU nomor 1378 sebagai landasan yuridis dan pedoman teknis yang untuk pada akhirnya setelah hasil verifikasi dilakukan menyatakan bahwa persyaratan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat tanpa mengubah peraturan KPU nomor 19 tahun 2019. Tindakan ini hemat saya adalah salah prosedur. Seharusnya KPU mengubah lebih dahulu peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 13 ayat 1 huruf Q sebagai konsekuensi undang-undangnya berubah, maka undang-undang yang lain harus dilihat. Pasal berapa? Pasal 231 ayat 4. Apa bunyinya? Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi bakal pasangan calon diatur dengan peraturan KPU. KPU tidak tepat hanya taat pada perintah perubahan 169 huruf Q, lalu kemudian pada saat yang sama mengabaikan pasal 231 ayat 4 dengan langsung menerbitkan keputusan KPU. Ini satu paket menurut saya. Sama halnya ketika KPU menerbitkan peraturan 19 adalah berangkat dari 169 huruf Q yang belum diubah oleh Mahkamah. Selain melanggar pasal 231 ayat 4 Undang-Undang Pemilu, penerbitan keputusan KPU 1378 itu juga melanggar peraturan KPU nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum pasal 30 ayat 2 yang menjelaskan bahwa dalam pengajuan rancangan keputusan KPU, Biro Penyusun melakukan penyelarasan terhadap peraturan KPU. Faktanya, materi keputusan KPU 1378 soal syarat umur tidak selaras dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Yang kemudian konsideran menimbangnya di keputusan itu nyantel ke peraturan nomor 19 padahal isinya berbeda. 2. KPU telah melakukan pelanggaran prosedur dalam penerbitan dan penyerahan berita acara penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran yang diterbitkan tanggal 27 Oktober. Seharusnya diterbitkan pada hari dan setelah selesai pendaftaran, yaitu tanggal 25 Oktober. Penerbitan berita acara pendaftaran yang dilakukan pada hari yang berbeda adalah pelanggaran terhadap keputusan KPU nomor 1378 bab 4 huruf D angka 2 yang berbunyi, dalam dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan bakal pasangan calon dinyatakan lengkap, KPU memberikan lampiran 1 Romawi tanda penerimaan dalam kurung model penerimaan titik pendaftaran titik PPWP tanda hubung KPU kepada bakal pasangan calon. Kewajiban KPU memberikan tanda penerimaan pendaftaran pada hari yang sama bagi pasangan calon yang pemenuhan syarat pencalonan dan atau syarat calon belum lengkap berdasarkan keputusan KPU 1378 bab 4 huruf D angka 4, bakal pasangan calon wajib melengkapi dan mendaftar kembali pada masa pendaftaran, yaitu tanggal 19 sampai tanggal 25. Ini bermakna apa? Apabila tanda penerimaan pendaftaran diberikan setelah habis masa pendaftaran dan ternyata kemudian salah satu dokumennya belum lengkap, maka hilanglah hak bakal pasangan calon untuk bisa mendaftar kembali dan melengkapi pada tanggal 25 itu. Itu ininya, kunci dari persoalan masalah berkas tadi. 3. Dalam rentang waktu di antara tanggal 25-28 Oktober 2023 pada masa pendaftaran dan verifikasi berkas pasangan calon Prabowo Gibran, KPU seharusnya mengirim surat pemberitahuan hasil verifikasi dokumen syarat pencalonan dan persyaratan calon, khususnya poin tentang syarat umur minimal bakal calon presiden paling rendah 40 tahun dan menyatakan Gibran berdasarkan ketentuan peraturan KPU nomor 19 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 huruf Q belum memenuhi syarat.
Ya teman-teman semua, ini kalau dilanjutkan panjang ya. Ini cuplikan saja sedikit bahwasanya banyak banget problem di dalamnya ya. Bahkan beliau tadi mengatakan Gibran tidak memenuhi syarat. Nah teman-teman semua, ini akan menjadi putusan yang sangat berat dari MK-nya sendiri ya. Apakah akan mengulang Pilpres ini atau bagaimana? Sementara dari pihak 02 sudah sangat yakin bahwasanya mereka menang gitu. Dan ini tentu juga akan menjadi beban yang berat untuk tim hukum 02 ya, apalagi Bung Hotman Paris dan juga Pak Yusril Mahendra. Luar biasa teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita harus tetap mengikuti ya, jangan luput dari pemberitaan ini. Biar apa? Ya biar seru aja gitu teman-teman semua. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Kita doakan semoga mudah-mudahan Prof. Yusril Iza Mahendra untuk bisa mundur dari tim hukum 02. Mantap. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.